Halo everyone, welcome to Smart Podcast di mana suara bersatu maka ide-ide akan menyala. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurul Komaria sebagai host di podcast kali ini. Dan kali ini kita mengundang salah satu siswa SMA Mari Satu Pamekasan dan ia juga sekaligus siswa aktif mengikuti kegiatan robotik. Biar kita gak penasaran nih siapa salah satu tim robotik itu, kita langsung kenalan aja. Hai everyone, Em, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan, biasa dipanggil Irfan ya. Saya di sini masih duduk di bangku kelas 11A dan saya juga masuk ke tim robotik ini sudah lumayan lama begitu. Jadi viewers, Irfan ini adalah salah satu siswa aktif di SMA Mari Satu Pamekasan dan ia masih duduk di kelas 11 ya, 11A. Ya, betul. Dan dia juga termasuk salah satu tim robotik ya. Kita langsung aja sharing-sharing atau nanya-nanya nih ke Irfan nih. Langsung saja ya Irfan. Ya, Apa sih robotik itu dan apa tujuan adanya robotik di SMA Mari Satu Pamekasan ini? nah jadi saya jelaskan dulu ya. Iya. Ya. Di sekolah ini itu ada yang namanya weekend class ya. Jadi weekend class itu setiap hari weekend itu mengadakan kelas action yang dimana robotik tersebut termasuk di dalamnya. Di dalam robotik ini diajari tentang pelajaran-pelajaran IT atau elektronik lah, seperti sekarang sudah maraknya tentang elektronik dan juga di robotik ini kita diajari tentang coding perkodingan, juga ada algoritma, terus ada proses merangkai robot, merangkai alat-alat ya yang sudah kita buat atau project-project di sini. Terus di sini itu bakat-bakat siswanya itu dikembangkan ya, sehingga bakatnya itu bisa terus berkembang dan menjadi matang ya di depannya begitu. Oh, jadi robotik itu kayak seperti membuat alat-alat elektronik ya dan Ya. juga cara coding-coding gitu ya. Tadi katanya Dek Irfan ada weekend class action ya di SMA Mari Satu Pamekasan dan robotik ini termasuk. Nah, kalau boleh tahu kelas action yang diadakan oleh SMA Mari Satu Pamekasan itu udah ada berapa kelas action? Kelas action di SMA Mari Suatu itu sudah ada 6 ya. Sekarang itu ada robotik, ada juga agribisnis, ada multimedia, ada juga food, dan juga ada batik, dan terakhir ada musik. Wah, sudah banyak sekali ya kelas action di Sudah SMA banyak. Mari Satu Pamekasan ini. Kenapa, apa alasan Irfan nih masuk di kelas robotik gitu? Nah, alasannya sebelum saya sekolah ke sini memang hobinya tentang elektronik ya. Jadi mendengar-dengar katanya di SMA Marif ini ada weekend class yang dimana SMA Marif ini menonjol di weekend class tersebut dan adanya robotik, saya langsung ingin masuk ke kelas tersebut, ingin mengasah tentang kemampuan saya ke depannya. Karena kenapa? Karena semakin zaman semakin kesini semuanya itu sudah menggunakan sistem IT atau tentang elektronik. Kebanyakan sekarang itu maraknya tentang AI. Nah, jadi agar kita itu enggak kaget lah. Oh, kok ada ini, kok canggih. Nah, ya jadi enggak kaget kita karena sudah diajari terlebih dahulu. Bahkan kita itu disuruh atau maksud saya itu ada project untuk membuat alat-alat berbasis internet begitu. Wah, jadi tujuannya Dek Irfan masuk ke kelas robotik ini ingin mengasah kemampuannya Dek Irfan dan Dek Irfan ini Ya, sudah punya hobi ya untuk menguasai ilmu robotika.
Nah, sebelumnya nih, Dek Irfan ini sudah berapa tahun ada di kelas robotik? Kebetulan saya di tim robotik sudah 2 tahun berjalan, Wah, karena memang dari kelas satunya saya sudah masuki kelas ini, dan alhamdulillah di kelas ini saya merasa terbantu, merasa senang. wah, berarti sudah cukup lama nih viewers Irfan ini masuk di kelas robotik ya. Berarti Irfan ini sudah menguasai coding-coding atau materi-materi yang ada di robotik ya. Lanjut ya. Selama De Irfan 2 tahun ada di kelas robotik nih, apa saja sih yang udah diciptain tim robotik tentang teknologi-teknologi? Oh, kalau tentang alat-alat yang diciptakan di tim robotik ini sudah lumayan banyak ya. Ya, pertama ada absensi berbasis ID card, juga ada pengusir burung berbasis internet, dan juga ada alat yang dapat mengukur pH tanah, juga ada tempat sampah otomatis yang dimana ketika ada sampah tersebut, maka sampah-sampah tersebut akan kebuka sendirinya. Tetapi ini semua masih dalam proses simulasi, atau kedepannya bisa dikembangkan ke media-media yang lebih besar begitu. Wah, keren banget ya Mas. Ya, Jadi tim robotik ini sudah sangat banyak ya, banyak sekali. menciptakan apa alat-alat elektronik ya seperti absensi berbentuk ID card dan ada juga apa tadi pengusir burung yang Berbasis internet, berbasis ya. internet. Wah, keren banget dan ada lagi ya. Mm. Eh, ya apa sih kok apa ya baru tahu nih kok bisa kepikiran membuat apa namanya itu pengusir burung Oh, yang berbasis elektronik kok nah, bisa itu kepikiran sampai situ. itu karena alat ini dapat mengusir burung menggunakan jarak jauh, atau Heeh. bisa dikatakan sudah terhubung ke internet. Mm-mm. Kalau yang sekarang di daerah pertanian itu kan masih harus dijaga dengan orangnya gitu. Iya, panas-panasan ya. Iya, betul. Jadi kita itu nggak harus ada di sawah tersebut. Kita bisa ada di rumah, bahkan bisa Mm-mm. kita keluar kota ke Surabaya, kita tetap bisa memantau alat ini karena sudah terhubung internet. Tetapi bukan hanya dapat mengusir burung saja, alat ini juga dapat bermanfaat untuk menghidupkan pompa air. Nah, Wah. ya kan pompa air ini sangat dibutuhkan di kalangan di sawah-sawah ya. Mm-mm. Dan juga kita nggak perlu ke sawah. Anggap kita ngisi waduk lah, dan Mm-mm. juga sudah malam, kita kan nggak mungkin ke sawah malam-malam kan. Iya. Jadi kita dapat mematikan atau menghidupkannya dari rumah saja begitu. Wah, keren banget ya. Dengan adanya pengusir burung berbasis elektronik ini, kita tidak usah panas-panasan lagi ya. Kita bisa Iya. menjaga burung tersebut dari rumah gitu ya. Bagus sekali. Ini cocok nih untuk anak muda yang takut kepanasan. Mm. Nah, dari sejauh ini nih, De Irfan mm, mengikuti kelas robotik nih. Pernah nggak robotik ini berkolaborasi dengan kelas lainnya? Kolaborasi tentunya ada, Hmm. yaitu dengan agribisnis. Tetapi tidak menutup kemungkinan tim robotik juga bisa berkolaborasi dengan weekend-weekend lain. Mm-mm. Nah, jadi di agribisnis ini ingin membuat program greenhouse yang dimana cara menanam tumbuhan dengan cara yang modern, bisa dikatakan tidak seperti yang ada di sawah-sawah sekarang atau di lahan-lahan pertanian sekarang yang masih menggunakan cara-cara tradisional. Mm-mm. Jadi di sini tuh caranya sudah modern, modern dan juga lebih efisien. Jadi sebelum maksud saya sebelum ditanam, tanahnya itu diperiksa dulu, dihitung Wah, dulu, ya pH tanahnya berapa, nggak moro-boro nanam mm-mm. agar hasilnya maksimal. Jadi tim robotik membuat alat yang dapat bisa mengukur pH tanah. Jadi berkesinambungan lah Mm-mm. antara tim robotik dan agribisnis, sehingga
mendapatkan tujuan yang sama untuk memajukan sekolah begitu. Wow. Jadi tim robotik ini sudah berkolaborasi dengan agribisnis ya. Iya. Tujuan utamanya robotik nih dengan berkolaborasi dengan agribisnis, apa tujuan utamanya? Ya, kalau tujuan utamanya sih kami antara tim robotik dan tim agre ya pasti ingin memajukan sekolah, juga ingin mensukseskan program-program ini. Nah, jadi program ini masih proses ya. Jadi belum final, bisa dikatakan Iya. masih sekitaran 50% lah. Karena di sini kita juga masih coba-coba, di mana di kolaborasi ini seperti yang saya katakan tadi bahwa untuk menanam nggak sembarang menanam, tapi di treatment dulu. Ketika pH tanahnya itu kecil atau apa dinamakan rendah, kita itu naikkan sesuai dengan apa yang kita ingin tanam. Karena kan setiap tumbuhan tuh beda. Iya. Bedanya itu di pH tanahnya atau kelembaban tanah maksud saya. Dimana untuk sayuran itu berapa persen, untuk buah-buahan juga berapa persen. Jadi ketika kita menanam itu akan panennya itu maksimal atau bisa dikatakan panennya itu berhasil. Di kolaborasi antara agribisnis dan robotik ini masih proses, jadi belum ke final, dan semoga ya program ini bisa sukses gitu. Jadi viewers, tujuan utamanya tim robotik ini berkolaborasi dengan agribisnis itu yang pertama ingin mensukseskan sekolah ya, ingin Ya. memajukan sekolah kita agar lebih modern ya. Terus banyak ya manfaatnya untuk agribisnis ya. Iya, betul. Dengan adanya kolaborasi ini, karena bisa kayak tadi kata Irfan, bisa mengukur pH tanah ya, agar agribisnis ini tidak sembarangan menanam di tempat yang salah, di tanah yang tidak bagus ya. Iya. Bagus sekali. Sejauh ini tidak ada rencana nih ingin meluaskan tim robotik dengan agribisnis ke program-program lain. Karena ini belum final, Ya. ya alhamdulillahnya nanti kalau kita sukses, kita mungkin ingin beredukasi lah antara petani-petani di desa ini agar menggunakan cara-cara yang lebih modern, juga menggunakan elektronik sehingga bisa hasil panennya itu lebih efisien dan juga hasil panennya itu lebih meningkat dari sebelumnya begitu. Jadi tim robotik ini masih belum kepikiran panjang ya, mau mensukseskan program kita dulu ya. Pernah nggak tim robotik ini ikut lomba gitu di mana? Lomba-lomba pernah, bahkan sering ya. Katanya dengar sebelum saya kesini katanya udah pernah ikut gitu. Wah. Bahkan saya waktu kelas 1 itu ikut lomba ke Bangkalan. Eventnya itu adalah Karbora. Nah, jadi di Karbora ini bukan hanya event Semadura ya, tapi sudah Jawa Timur begitu. Wah, keren banget viewers. Jadi tim robotik ini sudah ikut lomba Semadura? Sejawa Timur di Bangkalan ya. Ya betul. Kalau boleh tahu nih lombanya lomba apa? Lombanya sih gampang-gampang sulit lah. Nah, kenapa saya bilang begitu? Ya karena di perlombaan ini intinya itu kita diajarkan untuk mengolah pikiran tentang perkodingan ya. Wah, keren. Yang nggak gampang menurut saya. Juga tentang merangkai robot. Nah, jadi di perlombaan ini atau perlombaan yang saya ikuti ini adalah dimana kita itu membuat robot mobil yang ada capitnya yang dapat mencapit koin. Nah, jadi kita itu membuat mobil yang dapat berjalan dan juga dapat mencapit koin. Wah, keren banget viewers. Jadi lombanya tuh seperti membuat robot berbentuk mobil-mobilan. Ya betul, Wah, betul. keren banget guys.
gimana nih cara De Irfan mempengaruhi cara pandang siswa yang ada di SMA ini untuk minat mengikuti robotik dan agribisnis ini? Kalau bisa saya katakan ya, jarak pandangnya antara siswa-siswa di sini dengan adanya tim robotik dan agribisnis ini sangat mensupport ya sekali, atau bisa dikatakan sangat baik lah. Bahkan saya juga mengajak teman-teman dan juga adik-adik untuk bergabung di tim robotik ini, kan karena menurut saya di sini itu kita harus bersyukur. Kenapa? Menurut saya kesempatan-kesempatan ini tidak boleh disia-siakan, karena semakin hari semakin apa namanya ya, semakin meningkatnya tentang elektronik di masa sekarang ini. Menurut saya ini sudah hal yang wajib diikuti oleh siswa, karena sekarang pun itu beli-beli saja sudah menggunakan aplikasi. Ya, juga ada transportasi menggunakan aplikasi juga. Kita malas keluar ingin belanja, kita pencet aplikasi sudah datang sendiri. Jadi itu kalau kita hanya menjadi pengguna saja itu tidak apa namanya, tidak bagus lah. Kita itu harus tahu juga sistem kerjanya aplikasi tersebut bagaimana, caranya pembuatannya atau algoritmanya gimana, kita itu harus tahu. Nah, bahkan apa namanya, kedepannya mungkin lulusan di sini bisa membuat aplikasi all shop sendiri gitu. Kan alhamdulillah ya. Nah, bicara-bicara tentang aplikasi nih, jadi di tim robotik ini sudah membuat aplikasi Smart Agro ya. Udah ada aplikasinya juga ya? Ya. Keren banget. Sudah di tim robotik ini tidak hanya tidak hanya membuat robot-robot gitu ya, tapi juga juga membuat aplikasi. Ayolah spill nih untuk viewers-viewers di luar sana. Jadi aplikasinya seperti ini ya. Ya. Di sini ada monitoring data di mana dapat mengukur suhu udara, juga kelembapan tanah, juga ada pH tanah yang dapat membantu tim-tim agribisnis untuk menanam. Jadi nama aplikasinya itu apa? Smart Agro. Oh, Smart Agro. Ya. Bagus sekali ya. Bolehlah sharing-sharing gimana cara pakainya nih untuk viewers. Mungkin ada yang minat. Cara pakainya sih gampang ya, cuman download aplikasinya aja. Nah, terus langsung login, langsung keluar datanya, dimana data ini diperoleh dari sensor yang sudah kita tanam di greenhouse atau tempat tim agribisnis bertanam. Jadi kita itu ini kan berbasis internet ya. Iya. Kita bisa cek suhu udara, juga kelembapan tanahnya itu dari rumah. Kalau terlalu kering kita bisa siram. Jadi siramnya itu kita bisa tahu, oh keadaan tanahnya sekarang kering gitu. Jadi langsung siram, gak usah nunggu 1 hari siram berapa kali gitu. Jadi lebih efisien menurut saya. Bagus, keren banget guys. Jadi kita tidak usah repot-repot mengukur mengukur pH tanah, mengukur keadaan tumbuhan, panas-panasan ke sawah. Jadi kita bisa melalui handphone. Jadi handphone ini tidak hanya untuk buat scroll TikTok ya atau main game, tapi gunakanlah Android atau handphone teman-teman, adik-adik, kakak-kakak ya, yang dapat berguna untuk kehidupan sehari-hari begitu. Wah, keren nih, keren banget. Nanti petaninya jadi petani modern ya. Iya. Jadi petani berdasi. Iya. Gak usah capek-capek panas-panasan lagi ke ladang.
kita bisa menggunakan elektronik dari rumah, kita bisa bertani. Nah, lanjut, jangka panjang De Irfan nih terhadap program robotik dan agribisnis ini. Kami di sini masih banyak program-program yang masih belum dilaksanakan. Bahkan walaupun saya keluar nanti dari sini atau menjadi alumni, saya ingin menyumbangkan pikiran atau tenaga di sekolah ini agar sekolah ini lebih maju ke depannya. Rencana panjangnya itu sekolah ini akan berbasis IT. Wah, keren Itu banget ya Vimas ya. Jangka panjangnya sangat 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 modern luar biasa. sekali ya, Ya. luar biasa. Nah, sejauh ini nih, ada gak rintangan atau halangan nih sampai De Irfan ini kecapean di robotik dan ingin pindah ke kelas lain? Kalau pindah dari tim robotik ke kelas lain, belum kepikiran ke situ karena saya di sini masih ingin melatih kemampuan saya di tim robotik ini. Kalau bicara tentang rintangan ya atau halangan tadi, ya semua itu pasti ada rintangannya. Ya awal-awal masuk ya berat rasanya karena ya dihadapkan di perkodingan, bahasa pemrograman, juga tentang algoritma itu menjadi tantangan awal yang sangat berat bagi saya. Tetapi bagaimanapun itu sebuah proses, kita tidak boleh menyerah begitu saja. Kita harus semangat menggapai semua. Kalau kita menyerah di situ, maka kita nggak akan sukses di. Iya, jadi kita tidak boleh gampang menyerah Ya, ya. betul. Kita lawan dulu tantangan-tantangan yang dihadapi kita, karena tidak ada tidak ada proses mengkhianati hasil. Ya, betul sekali. Terus pesan kakak nih, semangat belajar, jangan pantang menyerah, dan percaya pada diri kita sendiri kalau diri kita ini bisa. Ya, Mungkin ini saja yang bisa kita sharing-sharing tentang kelas action robotik dan agribisnis ya. Untuk viewers bisa tonton di podcast kita selanjutnya. Bye bye, see you next time.